Sab'atun, ada 7 golongan. Yudhilluhumullah fi dhillih, dia akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam naungannya. Yauma la dhilla illa dhilluh, padahal naungan itu dia dapatkan di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Allah sampai ini jangan terlalu mungkin menyalahkan seorang pemimpin. Lek kula sampean ora gelem nyedek ulama niki ya kudu dibahas. Ngene apa nggih? Bakal dikirim pemimpin sing sebabnya sapa berarti? Sebabnya sinten, Pak? Ya kita sendiri yang memulai. Ya, sebagai dongane sing sae kepada para pemimpin kita insyaallah ya. Semoga mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu. Bismillah, al-fatih, binatul futuh wal muluh wal salih jasad wal ruh wa tabatan nasuh wa nawana ta'alim wa ta'alum wa nafa wal intifa wal ifadah wal istifadah wal mudakara wal tadhkir wal has ala tamassuk bi kitabillah sunnati rasulih walidina walidikum khasam wa tanawatikum amana khusan al-mamna walidah wali bi Ja'far bin Sanad Sagaf Abdul Ghadir al-Hasan Sagaf al-Biskaf Sagaf Maidaru Walid Ahmad Kalaki Ahmad Kamalaki Abdul Hanan wa zawjatihi walidina walidikum khasam wa tanawatukum amman la tagashahum bi rahmatin ila hadrati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdullah wa alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli washrah li sadri bi jahin nabi wal ashabi wal ali. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala sab'atun yudhilluhumullah fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluh. Imamun adil wa syabun nasha'a fi ibadatillah azza wa jalla wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid wa rajulani tahabba fillahi istama'a alaihi wa tafarraqa alaihi wa rajulun da'athu imra'atun dhatu husnin wa jamal faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta ta'lama shimaluhu hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakarallaha khaliyan fa fadat 'ainahu. Muttafaq alaih. Hadis riwayat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, sab'atun, ada 7 golongan. Yudhilluhumullah fi dhillih, dia akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam naungannya. Yauma la dhilla illa dhilluh, padahal naungan itu dia dapatkan di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Siapa mereka? Yang pertama, imamun adil,
seorang imam, seorang pemimpin negara yang adil. Urutan yang pertama ini spesial berarti. Wa syabun nasya'a fi ibadatillah, dan pemuda yang dia tumbuh sejak kecil terus tumbuh di dalam ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, jadi yang jelas mahsyar nanti panasnya keringat ini bukan sekedar apa ya, keringat ini seperti manjur, dan itu tidak ada naungan kaono iyub-iyub kecuali iyub-iyube Gusti Allah. Sing entuk iyub-iyub wong pitu sing model niki. Niki coba dieling-eling awake mlebu apa ora kira-kira. Moga-moga lebet ya. Yang pertama imamun adil. Yang kedua syabun nasa'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh besar ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Wa rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid, seorang lelaki yang hatinya bergantung dengan masjid-masjid. Wis pikirane piye masjid ini makmur. Wa rajulani tahaba fillahi istama'a alaih wa tafarraqa alaih, ada dua lelaki yang saling mencintai satu dengan yang lain karena Allah. Dia kumpul atas dasar Allah, ataupun dia berpisah juga karena Allah, tidak selainnya. Wa rajulun da'adhu imra'atun, atau lelaki yang diajak seorang perempuan datu husnin wa jamal, perempuan yang husnin, yang baik, cantik ya. Faqala, maka dia menjawab, inni akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Wa rajulun tasaddaqa bisadaqah, atau lelaki yang sedekah, fa'akhfaha, dia sembunyikan, dia samarkan sedekahnya, hatta la ta'lam shimaluh, sampai tangan kirinya itu gak ngerti ma tunfiku yaminuh, apa yang diinfakkan dari tangan kanannya. Niki gambarane sedekah sing bener-bener dirahasiakne, berusaha sungguh-sungguh piyampriye gak enek sing eruh, sampai tangan kiwa ae sing biasanya awor cedhek karo tangan kanan ora roh. Sing wong cedhek ora roh, apa meneh wong adoh. Iki model-model sing luar biasa niki. Kemudian wa rajulun dzakarallaha khalian, atau lelaki yang dia ingat kepada Allah di saat sendiri. Mungkin dia membayangkan banyaknya dosa, harus menjalani hukuman di neraka, atau teringat dengan keistimewaan surga tapi ngerasa nggak pantas ada di dalamnya, tapi juga nggak kuat ada di neraka. Bayangkan kayak gitu, nggak kerasa, fafadat ainah, matanya berkaca-kaca, kemudian meneteskan air mata. Jadi nangis pas sepi mergo eling Gusti. Tutup peh enek wong tak tangis-tangis nih ya. Muttafaqun alaih. Dah, coba kita bahas.
berbicara mahsyar, panasnya luar biasa, panjangnya sitina alaf sanah, ya 60.000 tahun. Berbicara panasnya, panas sekali karena matahari dekat, ya, panjangnya seperti itu, matahari dekat dan tidak ada naungan satupun kecuali naungan Allah. Lek teng dunya sampean melaku dolan panas, leren golek wit, leren golek mungkin nek pas perjalanan adoh mampir nek musola, nek masjid, ngoten nggih. Lek sing mobil AC wis gak krasa niku nggih. Masih ada cara kita untuk menghindari daripada panasnya matahari. Niku jarake matahari karo bumi pirang kilo, Pak? Pinten? 3 juta kilo. Aduh wae. Niku lek pas jam 12 ngono ki kula sampane molat. Nek jero omah ra penak, nek ngarepan ute-ute ya ora penak karo tanggane. Bingung. Mlebu kulkas ora sedeng ngene. Bagaimana kalau seandainya hari kiamat itu? Dan itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah, dan yang dapat naungan hanya 7 golongan. Pertama, imam adil. Pemimpin kalau sudah adil enak sudah. Pemimpin kalau sudah adil enak. Tapi kalau pemimpin gak adil sudah bahaya, semuanya hancur. An-nas ala dini mulukihim au kama qala. Rakyat itu akan beragama dengan baik dan sempurna sesuai daripada pemimpinnya. Kalau ada peraturan nggak boleh kasih nama Islam misalkan, yang kasih nama ditembak, masukkan penjara, ya apa masyarakat kira-kira? Nggak boleh sholat, ya Allah waliyatubillah min dalik. Ya, pun ngantos nggih terjadi kepada kita, terjadi kepada anak cucu kita, ya Allah. Semoga Islam terus bisa berjalan dengan sempurna. Amin Allahumma. Cuman perhatikan di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum nanti dawuh ngeten. Sayati zamanun ala ummati yafirruna minal ulama wal fuqaha fayabtaliyahumullahu bisalasi baliyat. Sayati akan datang zamanun, satu zaman, ala ummati kepada umatku, yafirrun dia lari, minal ulama dari orang-orang berilmu, wal fuqaha lari daripada orang-orang yang faqih, pandai seputar agama. Akan datang yang model seperti ini, wong jak ngaji blas gak ketarik. Niki alhamdulillah sih mending-mending nggih. Anek kopi ini sampean gelem budal ngoten nggih. Sik mending niki. Nanti akan datang model seperti ya firrun minal ulama. Mereka lari sejauh-jauhnya dari ulama. Lari sejauh-jauhnya daripada fuqaha. Gak gelem belajar fikih. Lek arepe korban kon ngaji sik gak, sementing budal. Arepe haji umroh kan belajar dulu, di briefing dulu, dikasih tahu, diarahkan dulu, dah, ya, gengsi, gak mau dia dekat sama ulama, sama fuqaha, sehingga kalau udah terjadi zaman seperti itu, fayabtaliyahumullah bisalasi baliyat, Allah akan menguji dengan 3 bala. Perhatikan ini.
Lek wis mayoritas manusa gak gelem ngaji, ragam kumpul ulama, Allah akan menguji dengan dirinya dengan 3 ujian. Apa itu? Aulaha yarfa'ullah al-barakah min kasbihim. Yang pertama, Allah akan mengangkat keberkahan daripada pekerjaan-pekerjaannya. Wis manjing duwite akeh tapi gak barokah. Ora di duit geger, duit akeh ya geger. Wis gak barokah blas, ora duwe duit hawane panas. Oke duit panas neh. Gak berkah blas. Kayak iso nggawa adem. Allah ambil itu keberkahan daripada pekerjaannya. Ini pertama. Soalnya kalau sampai ini arep-arepe nyambut gawe gen ento apa? Adem ayem ngoten. Ini hasilnya nggak ada berkah. Ini yang pertama. Yang kedua, yusallitullah ta'ala alaihim sultanan zalima. Allah akan mengkuasakan kepada mereka seorang pemimpin yang zalim. Melaku 10 jangkah ini pajeke. Apa kira-kira? Halo Pak? Hah? Kabeh dipajeki. Sandal jepit ini pajeke misalnya lah ya. Wis pokoknya dikremus kula sampeyan iki. Obah iki dijaluk. Allah akan kuasakan kepada orang tersebut sultan zaliman. Niki alhamdulillah masyaallah. Sek wakeh majelis-majelis ilmu, wakeh majelis-majelis sing iso mendekatkan diri kepada para ulama. Alhamdulillah. Kenapa ge? Aja malah majelis ilmu gak oleh, Pak. Halo. Gawe pondok gak oleh. Gawe majelis gak oleh. Nah, ini sudah. Nanti hati-hati kalau udah pekerjaannya diambil berkah, Allah kirimkan pemimpin yang zalim, baru tahu rasa. Yang terakhir, waliyadzubillah min dalik, yang lebih parah. Kalau orang sudah lari daripada para ulama dan fuqaha, yang terakhir, yakhrujuna minad dunya bighairi iman, keluar daripada dunia atau mati tanpa membawa wah iki luwih sorone, Pak. Lek gak berkah uripe nek donya, ora berkah bar napa niki pekerjaane atau dikuasakan kepadanya pemimpin yang zalim niku kula sampean sik iso nata niki. Ya, sik iso nata mungkin nyabar-nyabar nih ganjarane akeh misalipun. Tapi kalau sudah mati nggak bawa iman, apa yang diharapkan nanti? Akhirat panjang itu. Ini kalau waliyadzubillah dari kalau sudah Masya Allah ada pemimpin zalim itu sudah rusak nanti. Oleh karena daripada itu, ya Nabi kita Muhammad SAW, beliau sangat memuji kepada pemimpin yang adil. Tapi kalau zalim sebaliknya, Nabi mengatakan yaumun min sultanin adilin afdal min ibadati sittina sanah. Satu hari dari seorang pemimpin yang adil itu lebih utama daripada ibadah 60 tahun. Jadi orang pemimpin yang adil itu dalam mencapai derajat itu cepat. Sedinane kaya ibadah 60 tahun. Lek pengen golek pangkat akhirat cepet. Tapi lek pengen lek zalim nerakane ya cepet. Lah nyapa ora salat sak kecamatan dilarang misalnya apa? Proses panen niku mengke. Tapi kalau seandainya dia baik, satu harinya apa? Ya berarti ibadah 60 tahun.
Ya, Masya Allah. As-sultan dinullah fi ardih. Karena diibaratkan sama Nabi, seorang pemimpin itu seperti naungan Allah di muka bumi ini. Kalau nanti akhirat naungan Allah itu arasy. Sekarang di dunia ini naungan Allah juga ada. Siapa? Tempat bernaung daripada manusia di dunia ini yang menjadi apa ini naungan Allah? Mereka adalah seorang pemimpin. Kenapa? Ya'wi ilaihi al-madlumun. Pemimpin itu menjadi tempat bernaung, berlindung mereka masyarakat yang mungkin dizalimi oleh masyarakat yang lain. Tempat berlindungnya kepada pemimpin. Arepe berlindung ternyata padha wae. Masya Allah. Diuber macan berlindung nek nggon kandang macan, entek mboten, Pak? Habis sudah. Tapi minyanit. Bahkan dikatakan sama Nabi mengatakan salasatun la turaddu da'watuhum. Ada 3 orang, 3 macam golongan yang doanya enggak pernah ditolak oleh Allah. Salah satunya siapa? Wal imamul adil. Pemimpin yang adil niku dongane mboten ditolak kalian Gusti. Pengen dapat derajat cepat, 1 harinya seperti ibadah 60 tahun, menjadi naungannya Allah saat ada di dunia. Itu pemimpin adil. Kemudian doanya tidak ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti di akhirat mendapatkan naungannya arasy Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu para pemimpin yang wis kula dalah panjenengan saged namung nyuwun dumateng Allah, muga-mugi para pemimpin kula dalah panjenengan sedanten adalah tiang-tiang ingkang adil. Amin Allahumma. Insyaallah. Hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Dados ngenten nggih, lek ngomongnya pemimpin niki napa menika? Pemimpin niki kaya pasar, Pak. As-sultan kasuk. Pemimpin ini kaya pasar. Yujlab ilaiha ma yanfugu fiha. Di pasar itu akan dijual di situ yang paling laris, paling laku. Ngoten nggih pasar nggih. Lek pasar sayur sing laris napa? Sayur. Lek pasar barang bekas itu jenenge napa? Loak. Niku sampean dodolan sayur ya ora payu. Sing laris ya loakan, golongane mur, pacul, cuwil, ngene malah payu ngoten nggih. Semuanya kan punya sing laku. As-sultan kasuk. Pemimpin demikian seperti pasar. Artinya apa? Kalau kemudian mungkin jenengan ditakdir nih jadi presiden, amin Allahumma amin. Siapa ya jadi presiden ini? Ojo nyek mbok menawa sing mburi dhewe kae misalnya. Presiden rumah. Kalau Anda misalkan menjadi pemimpin sudah, Anda kapasitasnya Pak RT naik lagi misal. Maka disebutkan begini, kalau Anda membiasakan dengan ketegasan, keadilan, kejujuran, nanti anak buah Anda yang suka adil, jujur, tegas itu akan ngumpul merapat ke Anda. Akhirnya sehingga seneni kok otomatis nyisih. Akhir sampean debolo. Tapi lek sampean biasane ngengen ngono nggih. Ngengeh apa? Atau menipu dan sebagainya. Engko sing merapat ya sing ngoten-ngoten niku. Maka daripada itu
Disebutkan Allah itu kalau menghendaki ya kepada seorang pemimpin yang baik, Allah akan berikan kepadanya wazir. Idza aradallahu bil amir khair ja'alahu waziran salihah. Allah itu kalau pengen ini pemimpin baik, maka Allah berikan kepadanya apa? Pembantu menteri-menteri yang baik pula. Lek lali delingni, lek ngelingni ya gelem nulung. Tapi lek Allah menghendaki kepada orang pemimpin itu enggak baik, diwehi menteri-menteri ya sing ora api. Lek lali ra ngelingni, lek ngelingni ra gelem nulung. Ini kita ngomongnya adil ya berat, Pak. Ngomongnya adil ini memang berat. Makanya Nabi niku dawuh man ju'ila qadhiyan faqad dubiha bi ghairi sikin. Sing didadekne qadhi, tukang memutusi masalah orang yang punya masalah, kuwi padha karo dibeleh ora gawe lading. Ya apa kira-kira, Pak? Yang lading lama sret mati. Iki belai orang lading sak kenake tapi sampai mati. Ya Allah. Maka daripada itu kalau memang berat menjadi pemimpin yang adil, sehingga para ulama yang takut dengan Allah kadang-kadang mereka lebih memilih menghindari. Lain khulafaur rasyidin Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali jelas udah dinyatakan oleh Nabi Muhammad SAW, al-khilafah min ba'di salasuna sanah, kepemimpinan setelahku adil itu 30 tahun. Ternyata setelah dicek itu adalah kepemimpinan khulafaur rasyidin dan ditambah beberapa bulan daripada Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Thalib. Jelas, Pak. Ya, kemudian setelah itu dipimpin oleh selain khulafaur rasyidin terjadi banyak kebiasaan-kebiasaan yang enggak baik. Muncul lagi seorang khalifah yang soleh namanya Umar bin Abdul Aziz. Niku Sayyidina Umar bin Abdul Aziz niku saking wira ini di malam yang sangat dingin badhe adus njaluk digodhokne banyu. Bar dipun godhokne toya matur iki lek godhok nek endi, nek nggon dapur umum. Makanya saya enggak, itu berarti bukan hak saya. Wis tak atus karo banyu biasa. Karo anak buah diaturi ya Imam, kalau Anda mandi dengan air biasa, maka besok pagi hari rakyat sudah tidak punya pemimpin lagi. Mati saking ademi. Nah ini bukan milik saya. Niki arep adu saya dadak tekok dhisik. Ya. Kemudian ya sudah kayu bakarnya ganti rugi, duitnya lebok nih Baitul Mal, baru dia mau. Sayyidina Umar bin Khattab dan yang lain sebagainya demikian. Ketika dalam meja kerja ya, berarti kebutuhannya dicukupi oleh negara. Ada keluarga ketuk pintu, mengatakan Abah ada masalah mau matur, badhe ngomong. Oh iya, ngomong. Duduk di dekatnya, masalah negara apa masalah keluarga? Masalah keluarga ya Abah. Ya sudah, lampune dimari disebul paten sih. Kok dimatikan? Minyake disiapne nggih urusan negara. Lek sampean masalah keluarga, ha iki matur wis. Ono sing mudhen ngene iki, Pak. Telitinya bagaimana? Makanya Sayyidina Umar niku Masya Allah niku dikatakan dalu boten saged sare, awan nggih boten saged sare. Sare ini namung lungguh dalam keadaan hatinya berdenyut, nggih, kayak seperti orang ketakutan.
Kula sampeyan jane jangan terlalu mungkin menyalahkan seorang pemimpin. Lek kula sampeyan ora gelem nyedhek ulama niki ya kudu dibahas. Nggih napa nggih? Bakal dikirim pemimpin sing sebabnya sapa berarti? Sebabnya sinten, Pak? Ya kita sendiri yang memulai. Ya, pokoke dongane sing sae kepada para pemimpin kita insyaallah nggih. Semoga mereka adalah orang-orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala, wong-wong sing akan menjaga keadilan, membela daripada rakyatnya. Amin Allahumma amin. Kemudian yang kedua, wasyabun nasya'a fi ibadatillah. Seorang yang akan mendapatkan naungan daripada arsy Allah. Kedua adalah pemuda yang hidup tumbuh ibadah kepada Allah. Ini maknanya apa? Pemuda ini diajak ibadah itu jarang mau, Pak. Pemuda itu masih kumpul semuanya, sehat ono, cerdas ono, nggih. Kemudian kuat enek, loro arang-arang, lempoh nggih turu sediluk sehat neh. Wong tuwek bar lunga nggih turu panggah mari-mari. Dibola balik panggah kekrep kabeh. Tapi biasanya di saat itu semuanya kumpul, sehat ada, cerdas ada, kuat ada, waktu luangnya juga banyak. Gitu apa nggih? Wong tua kan kadang-kadang bingung bagi waktu. Anjak ngaji alasan bakal repot. Karena memang mungkin benar-benar bingung bagi waktu. Tapi pemuda banyak waktunya. Tapi justru kadang-kadang ketika banyak itu semuanya justru tidak dimanfaatkan kembali kepada Allah Subhanahu. Jadi kalau dalam bahasa lek nome tidak berapi-api apalagi tuanya. Lek nome gak semangat ibadah apa meneh tuweke. Pas awake penak sehat ora semangat apa ne pas sikile lukru-lukru niku nggih. Dijejekne yang arep ya ora penak, sila ora penak. Diuntar-untir ya ora penak. Karo tangane nuthuk-nuthuk ya ora penak. Berarti kalau ada pemuda yang mau kembali kepada Allah, ini adalah sesuatu yang istimewa. Jadi sejak muda sudah tumbuh ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Disebutkan itu tidak ada penyesalan besok di hari kiamat kecuali kepada seorang hamba yang punya kesempatan untuk belajar ilmu agama namun dia tidak gunakan kesempatan tersebut. Ya Allah. Nah ini terutama untuk para pemuda ini ya, semangat mumpung semuanya masih ada pada Anda semuanya. Kekuatan, kecerdasan, kesempatan, waktu kosong ada semuanya, insyaallah. Kemudian warajulun qalbu mu'allaqun bil masajid. Lelaki yang hatinya selalu tertambat terikat dengan urusan masjid. Ya. Piye amri masjide mlaku kegiatane Pak, tutup mlaku masjide. Sama njaluk diterang tetan. Semua bagaimana acaranya berjalan dengan baik. Selalu berpikir dengan bagaimana nanti sholatnya, bagaimana dia ta'aluknya dengan masjid. Dan benar-benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Idza aradallahu bi 'abdin khair ja'alahu qayyimal masjid atau kama qala. Le Allah niku menghendaki hambanya baik didadekne sebagai pelaksana masjid. Niku tanda Allah menghendaki hamba itu baik. Dan maaf, tidak ada tendensi karena imarah wal imamah. Bukan karena bangga menjadi pemimpin, menjadi imam, mengatur dan yang lain sebagainya.
tapi benar-benar karena fillah walillah, karena Allah di dalam membela Allah. Sudah, masjid ini rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Anda datang ke rumah Allah, maka yang punya rumah akan menghormati dan memuliakan Anda. Sudah, Anda tidak ada tujuan kecuali Allah. Makanya orang kalau berangkat ke masjid baca doanya itu apa? Ya, bihaqqis sa'ilin wa bihaqqi itu lam akhrud asyara, wala kami keluar bukan karena buruk, karena bukan riya, karena sum'ah, bukan karena didengar, karena pamer dan lain sebagainya. Memang kalau ibadah sing kaitane karo wong akeh kadang-kadang gampang muncul riya. Kayak perang, sholat jamaah, ngaji bareng, kan roh karo kancane niku nggih. Ini kadang-kadang muncul sing ngoten-ngoten niku. Tapi kalau kita cuman aku timbane riak lung ora, iku panggah ora budal terus niku nggih. Ya budal tapi diilmoni. Ya, baik. Kemudian warajulani tahaba fillah istama alaih wa tafarraqa alaih. Dua lelaki yang saling cinta karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah juga karena Allah. Saya suka dengan ini orang. Kenapa? Kalau saya untuk hal-hal yang baik dibantu, disemangati. Kalau saya lalai diingatkan. Ya, almar'u ala dini khalilih. Orang itu kalau pengen tahu kapasitas nilai agamanya, maka bisa dilihat daripada saudara yang ada di samping-sampingnya. Karena dalam bahasa lengo kumpule karo lengo, ngoten nggih? Minyak kumpulnya kalau minyak minyak karo bayu dimori kan panggah boten amor, minyak panggah war minyak. Demikian orang itu akan nyaman duduk kepada yang satu selera, satu prinsip, satu rencana. Makanya bisa dilihat nilai agama orang daripada yang ada di sampingnya. Dan saudara ini pengaruhnya besar. Ya. Sire ora gelem, saudarane elek, malih melok-melok gelem. Wes, kita enggak bersaudara kecuali karena Allah. Saya bersaudara dengan fulan bin fulan. Saya semakin termotivasi untuk lebih baik kepada Allah, lebih taubat daripada dosa, memperbaiki ibadah, menambah wacana, lebih cinta Allah, lebih cinta Rasul, lebih daripada ketingkatan takwa atau taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Silahkan Anda bersaudara dengan orang tersebut. Tapi kalau sejak saya kenal dengan fulan bin fulan tambah sembrono, walah disifari rontok, aku roh dalile kau kiai kae. Nyapa wis talah. Hah? Salaman ora apa-apa, disifari ron. Wah. Kok istighfar mesti ditampa niku. Lek salaman karo wong wedok lawan jenis jelas dosa apa mboten? Lek istighfar mesti ditampa apa mboten? Oh, dereng genah. Jangan sing model-model kayak gini. Ya. Cari yang hati-hati. Para sahabat saja mengatakan kalau seandainya bacaan subhanallah saya diterima oleh Allah, dikasih taukan kepada saya, maka syukuran sak kutho tak jamu kabeh. Ini kelasnya sahabat, wakif kelasnya kita. Nah, hati-hati, kita bersaudara karena Allah Subhanahu wa taala. Sampeyan golek kanca sing kira sampeyan tambah wedi karo Gusti Allah. Dhisik rumayan lawar kuwi malah wambradul wabeh dipangan. Kadal enek kaule gitu. Lek kepepet dan yang sebagainya, waliyadzubillah. Kemudian warajulun da'atu imra'atun datu husnin wa jaman faqala ini akhafullah. Ada lelaki yang diajak serong sama perempuan yang cantik. Lek wong elek ngejak serong, payu mboten? Ndak, maksudnya cantik itu relatif, maaf ya. Nah, kebetulan sing sampean senengi
ngejak. Wah, iman rontok betul Pak. Sampean iki nggak seneng sego goreng pedes kon mangan ya ora gelem Pak. Soalnya gak selera. Nek sampean wis bar mbayangni ngiler pengen mangan duren 10 tahun rong mangan ditawani apa kira-kira? Nyolonge budal kok ngoten nggih. Ini diajak seorang wanita yang menjadi yang selera jenengan. Mbah selera sampean sing piye? Sing ireng gedhi dhuwur apa piye ra paham kula. Misale. Yang menurut selera Anda itu pas, Anda diajak. Meski kowe mesti gelem, tapi apa? Anda mengatakan ini akhafullah. Yang cantik, yang ini Anda menjawab ini akhafullah. Atau sebaliknya seorang perempuan diajak lelaki yang tampan, jawabnya juga ini akhafullah. Ini sesungguhnya aku iku akhafullah, saya takut kepada Allah. Jangan ini kesempatan. Ini memang Nabi mengatakan laisa fitnatan adharru min ba'di ala rijal minan nisa kama qal. Fitnah sing paling bahaya setelah aku adalah perempuan bagi lelaki. Ya. Jadi insyaallah. Kemudian wa rajulun tasaddaqa bi shadaqah fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuh. Lelaki yang sedekah kemudian dia samarkan sedekahnya sampai tangan kirinya nggak tahu apa yang diperbuat oleh tangan kanannya. Gini Pak, ini gambaran. Tangan kanan kiri iki cedhek mboten iki, kan selalu bergandengan. Nggih. Ana batako ditumpuk telu, kira-kira tangan kanan tok atau tangan kiri tok? Halo. Batako tumpuk telu, kira-kira tangan kiri tampil mboten? Ayo to tak iwangi. Kan aku nggih. Nah, ana semen. Tangan kiri tampil mesti. Berarti seringnya apa? Lek tangan kanan berbuat, tangan kiri selalu apa? Ada. Sedekah kan tangan kanan. Biasanya lek sedekah tangan kanan, tangan kiri selalu ada. Maknanya iki sedekah tangan tengen, tangan kiwa ora roh blas. Maknanya apa? Saking sedekahe disamar nih sampai kok aku tangane dhewe sing kiwa ora roh kan to nggih. Cara sombong misalnya. Jadi itu maknanya dia sedekah cari yang ikhfa. Shadaqatu sir tudfi ghadab Rabb. Sedekah rahasia bisa membendung amarah Allah Subhanahu wa taala. Dia sedekah pandai tapi nyari tempat-tempat yang kira-kira nggak ada yang tahu. Atau nggak teori. Bantu 100 juta. Renek sing roh sing diketokne 100.000. Nah, aman mboten 100 juta niku? Aman mboten? Disindir panas akhirnya piye? Bar disindir ketoke lamu iki ngene jare. Omongane gedhi metu 100.000 meneng dimpet. Somben moro disindirne. Akhire muni kabeh. Lah kae granite kae. Awale sedekah rahasia kari-kari nampak. Yo angel nyatune Pak sedekah rahasia nggih. Karena memang fadilahipun saged membendung amarah Allah. Ya Masya Allah. Kemudian warajulun dzakarallah khalian fafadat ainah, lelaki yang ketika ingat kepada Allah dalam keadaan sendiri matanya berkaca-kaca dan meneteskan air mata. Karena air mata yang menetes karena takut kepada Allah itu akan ketika mengenai jasad itu tidak akan bisa dibakar api neraka Allah. Tidak menak sakit nangis mergo wedi karo Allah, air matanya diusuk-usuk awak niki. Diratakan. Ditanya, kok ngono enak apa iki? Air mata kok diusuk-usuk? Kula mireng keterangan lek badan kena air mata daripada tangisan karena takut Allah tidak akan mempan dibakar api
neraka. Pun masyaallah. Wis mugi-mugi nggih kalian saged mundhut bagian salah satu daripada 7 apa rombongan ngoten nggih. Didobel aku yo nek kene yo nek kene yo nek kene yo nek kene. Insyaallah. Semoga mawon Allah berikan kemudahan kepada kita untuk bisa menjadi salah satu atau nomor 2 atau beberapa daripada 7 bagian yang mendapatkan naungan arsy Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin walhamdulillah.